Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Tunida, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa yang sedang melaksanakan praktik di ruang haji Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan tentang laporan pendahuluan pada Tuan H dengan diagnosa medis benigna prostatik hiperplasia di ruang haji Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Untuk yang pertama yaitu definisi PPH. PPH atau benigna prostatic hyperplasia adalah pembesaran jinak kelenjar prostat yang disebabkan oleh beberapa atau seluruh komponen prostat yang mengalami hiperplasi, mencakup jaringan kelenjar atau jaringan fibrin muskuler, sehingga menyebabkan penyumbatan pada uretra pars prostatica menurut Purwanto pada tahun 2019. Pengertian yang kedua yaitu benigna prostatik hiperplasia adalah gambaran histologis proliferasi sel stroma dan epitel prostat yang mengakibatkan pertambahan pada kelenjar prostat. Pembesaran tersebut menekan uretra pars prostat dan menghambat aliran urin dari kandung kemih menurut Harun pada tahun 2019. Selanjutnya ada etiologi. Untuk etiologi dari BPH sendiri yang pertama yaitu DHT atau dehidrotestosteron, yaitu meningkatnya 5-alfa dan reseptor androgen yang dapat mengakibatkan sel stroma dan sel epitel pada kelenjar prostat mengalami hiperplasi. Untuk yang kedua yaitu perubahan keseimbangan hormon estrogen dan testosteron, yaitu pada proses penuaan terjadi perubahan keseimbangan hormon, yaitu peningkatan hormon estrogen serta penurunan testosteron. Hal tersebut dapat menyebabkan hiperplasi stroma pada prostat. Untuk yang ketiga yaitu interaksi antara stroma dan epitel, di mana meningkatnya kadar epidermal atau fibroblast growth factor serta penurunan transforming growth factor beta mengakibatkan hiperplasi stroma dan epitel pada prostat. Selanjutnya ada penurunan kematian sel, yaitu meningkatnya estrogen dapat mengakibatkan peningkatan lama hidupnya stroma dan epitel pada prostat. Yang kelima yaitu teori sel stem, yaitu terjadinya proliferasi sel transit yang disebabkan oleh peningkatan sel stem sehingga memicu terjadinya BPH. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama yaitu frekuensi berkemih lebih sering dari Selanjutnya, manifestasi klinis. Sebenarnya dari manifestasi klinis sendiri itu ada dua. Yang pertama, gejala obstruktif, dan yang kedua ada gejala iritatif. Dari gejala obstruktif sendiri ditimbulkan karena adanya penyempitan uretra karena didesak oleh prostat yang membesar. Gejala yang terjadi berupa harus menunggu pada permulaan miksi atau resistensi, lalu pancaran miksi yang lemah atau weak stream, lalu miksi terputus atau intermitensi harus mengejan, yaitu straining. Selanjutnya ada gejala iritatif disebabkan oleh pengosongan kandung kemih yang tidak sempurna pada saat miksi atau berkemih. Sehingga kandung kemih sering berkontraksi meskipun belum penuh. Gejala yang terjadi adalah frekuensi miksi meningkat atau frekuensi, lalu nokturia dan miksi sulit ditahan atau urgensi. Selanjutnya, ada nokturia sering terbangun pada malam hari untuk buang air kecil. Ada inkontinensia urin, yaitu kondisi kehilangan kontrol kandung kemih atau sulit menahan buang air kecil sehingga mengompol. Yang kelima yaitu disuria, yaitu rasa sakit atau nyeri yang dirasakan saat buang air kecil. Selanjutnya ada terapi. Pelaksanaan terapi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada terapi farmakologi dan yang kedua ada terapi non-farmakologi atau terapi keperawatan. Yang pertama ada terapi farmakologi, yaitu ada terapi konservatif atau watchful waiting. Pada terapi konservatif ini, pasien tidak akan diberikan pengobatan oleh dokter. Namun, dokter akan tetap memantau perkembangan penyakit BPH yang dialami oleh pasien. Maka tindakan ini disebut sebagai watchful waiting. Selanjutnya ada terapi medikamentosa, yaitu yang pertama ada A1 blocker, di mana A1 blocker bekerja dengan menghambat kontraksi lapisan otot polos dinding prostat, sehingga mengurai
mengurai tahanan pada kandung kemih dan uretra. Untuk yang kedua, yaitu 5A reduktase inhibitor, yaitu bekerja dengan cara menginduksi apoptosis pada sel epitel prostat melalui inhibisi isoenzim 5A reduktase sehingga dapat mengurangi volume prostat. Untuk yang ketiga yaitu terapi kombinasi. Pada terapi kombinasi ini, penggabungan manfaat dari dua golongan obat, yaitu A1 blocker dan 5A reduktase inhibitor, yang dapat menciptakan efek sinergis. Selain itu, keuntungannya yaitu dapat mempercepat efek klinis obat, karena butuh waktu berbulan-bulan untuk obat golongan 5A reduktase inhibitor menunjukkan perubahan klinis serta lebih efektif dalam mengurangi terjadinya retensi urin dan progresi ke arah kanker. Selanjutnya ada terapi pembedahan, di mana yang pertama adalah transurethral resection of the prostate atau TUR. Yang kedua adalah laser prostatektomi, dan yang ketiga ada transurethral incision of the prostate. Di mana pengertian TUR sendiri yaitu pembedahan invasif minimal pasien BPH dengan volume prostat 30-80 cc. Untuk laser prostatektomi, tindakan ini digunakan untuk menghancurkan jaringan hiperplastik prostat dengan sinar berenergi saat pasien sedang menjalani terapi antikoagulan yang tidak dapat dihentikan karena resiko tinggi mengalami emboli. Penggunaan laser dapat dalam penanganan yang invasif yang disarankan. Selanjutnya ada transurethral incision of the prostate atau TUIP, yaitu tindakan ini bertujuan untuk menimbulkan nekrosis dan koagulasi jaringan prostat. Selanjutnya yang terapi non-farmakologi ada terapi konservatif, watchful waiting, pembedahan terbuka, turap, elektrovaporisasi prostat, stent, dan kontrol terbuka. Selanjutnya ada komplikasi dari BPH. Yang pertama yaitu ada retensi urin akut atau AUR, di mana ketidak, pasien mengalami ketidakmampuan untuk buang air kecil. Penderita BPH yang mengalami retensi urin memerlukan bantuan kateterisasi urin untuk mengosongkan kandung kemih dan dari urin. Selanjutnya ada infeksi saluran kemih berulang atau ISK, di mana pasien menderita kesulitan mengosongkan kandung kemih secara sempurna, sehingga kemungkinan besar untuk meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kemih atau ISK. Selanjutnya ada batu kandung kemih, di mana batu kandung kemih terbentuk karena penderita BPH tidak dapat mengosongkan kandung kemih dengan sempurna. Apabila ukurannya semakin membesar, batu dapat menimbulkan infeksi, mengiritasi kandung kemih, dan menghambat keluarnya urin. Selanjutnya ada kerusakan ginjal, di mana tekanan pada kandung kemih karena retensi urin yang berkelanjutan bisa merusak ginjal dan dapat menyebabkan infeksi kandung kemih hingga ke ginjal. Selanjutnya ada pathway, di mana faktornya yang pertama ada idiopatik atau penuaan, yaitu bisa menyebabkan perubahan keseimbangan estrogen dan testosteron, dan bisa menyebabkan produksi testosteron, nitrogen menurun, dan estrogen meningkat, maka timbullah BPH. Jadi BPH tersebut bisa ditangani secara dengan operasi. Tindakan untuk preoperasinya yaitu eh, untuk sebelum operasinya bisa menyebabkan pembesaran prostat atau penyempitan uretra pas prostat, maka bisa menimbulkan masalah keperawatan nyeri akut. Dari penyempitan uretra pas prostat bisa menyebabkan urin terhambat, tekanan intravesika meningkat, retensi VU meningkat, dan timbullah retensi urin bisa menyebabkan distensi VU. Maka dari distensi VU bisa timbullah masalah keperawatan nyeri akut. Selanjutnya dari penyempitan uretra pas prostat, maka urin menjadi terhambat dan menyebabkan tekanan intravesika meningkat, retensi VU meningkat, dan timbullah masalah otot-otot distrusor menebal dan terbentuknya sakula dan trabekula, dan bisa menyebabkan kemampuan fungsi fundus VU dan menyebabkan sensitivitas VU, dan bisa pasien mengalami upaya berkemih dan timbullah masalah keperawatan gangguan eliminasi urin.
Dari distensi VU tersebut bisa menyebabkan nyeri akut, pasien menjadi gelisah, kondisi tubuh tidak baik, dan mengalami masalah keperawatan ansietas. Selanjutnya, setelah pasien dilaksanakan post-operasi, yaitu prostatektomi, pasien bisa mengalami trauma bekas insisi dan bisa mengalami resiko perdarahan. Dari resiko perdarahan bisa menyebabkan kekurangan volume cairan atau faktor yang lain seperti anemia dan timbullah masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Dari prostatektomi, pasien bisa dikaji tentang pemahamannya, yaitu kurangnya informasi pasca bedah bisa menimbulkan masalah perawatan defisiensi pengetahuan. Kurangnya perawatan, bakteri jadi mudah masuk, maka pasien bisa mengalami masalah keperawatan resiko infeksi. Dari resiko infeksi, pasien bisa mengalami terjadi obstruksi dan maka timbullah masalah keperawatan retensi urin. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Yang pertama ada retensi urin. Yang kedua ada gangguan eliminasi urin berhubungan dengan penurunan kapasitas kemih. Yang ketiga ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Untuk intervensinya yang pertama nyeri akut dengan standar luaran, tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun awal 2 akhir 5, meringis menurun awal 2 akhir 5, gelisah menurun awal 2 akhir 5. Dengan intervensi manajemen nyeri, observasinya yaitu mengkaji nyeri PKRST, yang kedua monitor efek samping analgetik, dari tindakan terapeutiknya yaitu berikan teknik non-farmakologis dengan terapi nafas dalam, lalu edukasinya jelaskan strategi meredakan nyeri dan berkolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Selanjutnya untuk masalah keperawatan retensi urin, standar luarannya yaitu eliminasi urin membaik dengan kriteria hasil, sensasi berkemih membaik, awal 2 akhir 5, desakan berkemih membaik, awal 2 akhir 5, dan distensi kandung kemih, awal 2 akhir 5, dengan intervensi kateterisasi urin. Observasinya yaitu periksa kondisi pasien, misal kesadaran, tanda-tanda vital, daerah perineal, distensi kandung kemih, inkontinensia urin, refleks berkemih. Untuk tindakan terapeutiknya, yang pertama, lakukan insersi kateter urin dengan menerapkan prinsip aseptik, dengan diedukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemasangan kateter urin. Untuk yang kedua, yaitu anjurkan menarik napas saat insersi selang kateter. Selanjutnya, masalah keperawatan gangguan eliminasi urin. Dengan standar luaran, eliminasi urin membaik dengan kriteria hasil, sensasi berkemih awal 2 akhir 5, dan desakan berkemih awal 2 akhir 5. Untuk intervensinya sama, yaitu manajemen eliminasi urin, dengan observasi identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin. Yang kedua, identifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensia urin dengan tindakan terapeutik. Yang pertama, batasi asupan cairan jika perlu, dan yang kedua, ambil sampel urin tengah atau midstream atau kultur. Untuk edukasinya, ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran berkemih, dan berkolaborasi pemberian obat suppositoria jika perlu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.